Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jurnal penutup, buku besar, dan neraca saldo penutupan. Baiklah, saya akan membacakan PPT. Silakan cermati dan pahami ya. Siap, Bu. Foto Ri. Berikut ini merupakan soal neraca saldo dari bengkel Rahardi. Fungsi atau kegunaannya adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan bahwa keseimbangan posisi keuangan tetap terjaga. Hal ini berguna untuk memulai siklus akuntansi pada periode akuntansi berikutnya. Jadi neraca saldo ini setelah penutupan berisi akun real saja, yang berguna untuk memeriksa keseimbangan jumlah saldo debit dan kredit akun-akun buku besar setelah dilakukan penutupan. Jurnal penyesuaian dilakukan setiap akhir periode, gunanya untuk memperjelas keberadaan dari beberapa perkiraan yang tidak terlihat. Pembuatan penyesuaian umumnya berhubungan dengan penentuan laba bersih perusahaan. Sesuai dengan tujuan utama perusahaan itu sendiri, sehingga penentuan laba yang tepat adalah merupakan salah satu akuntansi. Pencatatan jurnal penyesuaian ini dilakukan agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang benar-benar terjadi. Paham? Siap, paham. Siap, paham. Selanjutnya yaitu neraca lajur bengkel Rahardi. Neraca lajur atau yang biasanya disebut juga dengan kerja adalah suatu kertas atau daftar yang biasanya digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Bisa juga untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Kolom dari neraca lajur ini terdiri dari daftar saldo, penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi, neraca lajur bukanlah merupakan bagian dari catatan akuntansi yang formal. Karena memiliki sifat yang tidak formal, maka penyusunannya bisa dilakukan dengan menggunakan pensil, sehingga mudah dikoreksi apabila terjadi kesalahan. Berikutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang masuk
nominal adalah pendapatan dan beban. Sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Salah satu tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup yaitu menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Berikutnya yaitu buku besar setelah penutupan. Posting jurnal penutup ke buku besar merupakan tahap kedua dalam proses tutup buku setelah tahap pertama yaitu penyusunan jurnal penutup. Jurnal penutup itu sendiri merupakan jurnal yang disusun dengan tujuan menutup atau menihilkan atau mengenolkan akun atau rekening nominal. Akun nominal harus ditutup atau dinihilkan karena akunnya bersifat sementara. Itu hanya berlaku untuk satu periode akuntansi saja dan tidak berlaku untuk periode berikutnya ataupun sebelumnya. Tujuan dilakukan posting jurnal penutup ini yaitu untuk memindahkan saldo akun-akun yang berada dalam jurnal penutup ke buku besar masing-masing akun tersebut. Sehingga dengan proses postingan ini, berikut ini merupakan tabel buku besar setelah penutupan. Selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutup dapat dibuat dari saldo buku besar setelah jurnal penutup diposting ke buku besar masing-masing. Bisa juga diambil dari saldo-saldo yang ada di neraca lajur atau dari laporan keuangan neraca. Neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun real saja, sedangkan akun sementara atau akun nominal sudah ditutup sehingga bersaldo nol. Tujuan dari neraca saldo ini adalah untuk memperlihatkan keseimbangan saldo-saldo dari akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Baiklah, dari PPT yang telah saya berikan tadi, adakah yang masih kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Silakan Putri Fatma Irabel. Baik, Bu. Dari sini saya akan menanyakan tentang materi jurnal penutup ya. Ada yang agak kurang jelas, Bu. Kan jurnal penutup itu sangat diperlukan, Bu ya, dalam siklus akuntansi. Nah, mengapa dia sangat diperlukan, Bu? Untuk jurnal penutup itu kenapa sangat dibutuhkan untuk dalam siklus akuntansi? Baiklah. Jadi, menghapus nilai perkiraan dari akun nominal seperti kelompok akun penghasilan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Dengan adanya jurnal penutup tersebut, maka akun nominal pada periode berjalan akan bernilai 0 pada periode selanjutnya. Sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan secara tepat dalam setiap periode akuntansi pada suatu perusahaan. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan lagi? Siap, saya izin bertanya. Jadi, pada neraca saldo itu perlengkapan kantor dan perlengkapan bengkel. Itu menghasilkan 243.000 dan 369.600. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Terima kasih. Baiklah. Jadi penyelesaiannya itu perlengkapan kantor mendapatkan 972.000. Kita kalikan dengan 25% menjadi 243.000. Sedangkan
Untuk 369.600 kita kalikan 40% menjadi 369.600. Apakah jelas, Salma? Siap, jelas Bu, terima kasih. Baiklah Bu, Reisha ingin bertanya. Dipersilakan, Reisha. Jadi Bu, pertanyaan saya, jika dilihat dari soal nomor 4, iklan kan sudah dibayar untuk 10 penayangan, sedangkan yang telah ditayangkan itu sebanyak 3 kali. Kemanakah jumlah 7 tayangan tersebut Bu, dan berapakah hasilnya? Oke. Jadi, beban iklan kan 60.000. Sedangkan yang dibayar 10 penayangan. Maka 60.000 dibagi 10, yaitu 6.000. Karena 3 kali penayangan sudah ditayangkan, maka sisanya jadi 7 penayangan. Jadi 7 dikali 6.000 sama dengan 42.000. Seperti itu, Reisha. Apakah jelas? Jelas Bu, terima kasih. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap saya Bu. Silakan, Rama. Pada soal nomor 2, asuransi dibayar untuk 1 tahun sejak Mei 2017. Bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Baiklah. Pada asuransi, ia mendapatkan sebesar 300.000. Sedangkan ia membayar selama 1 tahun. Berarti 300.000 dibagi 12 bulan menjadi 25.000. Sisanya tinggal 8 bulan dari bulan Mei sampai Desember. Menjadi 25.000 dikali 8 bulan. Hasilnya 200.000. Seperti itu, Rama. Oh ya Bu, ngerti Bu. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Siap, Nanti Bu tidak ada. jelasin Bu. Tidak ada Bu. Tidak ada Bu. Saya anggap sudah jelas ya. Ya Bu. Ya Bu. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.